Jadi di balik ulama-ulama besar, itu ada ulama besar yang memiliki genealogi keilmuan yang saling terkait. Di balik nama besar Mbah Muslim bin Abdurrahman Al-Maraki, ada sosok ulama besar namanya Mbah Ismail Jamus. Di balik sosok kebesaran Mbah Abdul Hadi Girikusumo yang menurunkan Mbah Mansur, kemudian menurunkan Mbah Salman dari Banjago ya. Ada sosok ulama besar namanya Mbah Ismail yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hadi Girikusumo, sama yang ada di Dukuh Godo. Abdul Hadi itu yang menyebarkan torekoh di kawasan Jawa ya. Yang masyhur melahirkan banyak mursyid ya. Yang sekarang mengkerucut dalam sebuah organisasi Jatman. Ingat Jatman nggih, bukan Jatma. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yai Ngepet, Kang Rawuh, Kang Mas Lutfi. Matur nuwun kerawanipun Kang Yai. Tiba-tiba ada sebuah cerita kecil yang menurut saya menjadi besar karena menjadi fondasi sejarah Islam Nusantara, yaitu kisah Mbah Muhammad Hanafi yang dikenal dengan Mbah Abdullah Fadil. Ya, nama kecilnya Abdullah Fadil. Nama kecil Abdullah Fadil. Biasa orang dulu itu kalau habis haji biasanya diganti nama kan. Ganti nama. Ya. Dulu saya kenal desa ini, tapi belum pernah masuk desa ini. Dan tidak mengira saya punya sahabat yang menjadi zuriyah dari sesepuh desa Jamus. Ada banyak hal yang ingin saya diskusikan di sini, Kang Mas. Kang Yai. Bermula dari niat silatul arham, ternyata menemukan sebuah data Hasanah Nusantara. Sebelum berbicara relasi Jamus dengan Meranggen, Mbah Muslih bin Abdurrahman As-Samaronji, dan relasinya Jamus dengan Girikusumo, Mbah Abdul Hadi yang menjadi cikal bakal torekoh di Jawa. Kemudian relasinya dengan Mbah Ibrahim Berumbung ya kan, Berumbung yang konon adalah teman karibnya, muridnya Mbah Godo. Muridnya Mbah Godo ya, Mbah Ismail ya. Muridnya Mbah Ismail ya, Mbah Ibrahim itu. Mbah Ibrahim itu muridnya Mbah Ismail bin Mbah Mangun bin Mbah Tarono Godo. Godo itu masuk wilayah Jamus tapi di Dukuh. Baik, sebelum lebih jauh ke sana, barangkali bisa diceritakan dulu Mbah Muhammad Hanafi atau Mbah Abdullah Fadil ini, Kang Mas. Silakan Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan marhaban ahlan wa sahlan kepada senior saya, guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Ubaidillah Tamam. Beliau adalah senior saya di IAIN Wali Songo Semarang, juga senior saya di Pondok Pesantren Futuhiyah Meranggen. Tapi beliau spesial, seniornya sowan kepada beliau ini. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu beliau. Ketika saya dulu di majalah edukasi, bagaimana caranya meliput, bagaimana cara mengumpulkan data-data yang bersejarah. Jadi begini, di Jamus, desa Jamus, Dukuh Godo, Kecamatan Meranggen, Kang Yai, memang ada kearifan lokal yang mungkin dipandang tua. Jadi Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Hanafi itu ini foto beliau, ini foto beliau. Sengaja saya berada di hadapan foto beliau. Beliau adalah putra dari Simbah Muhammad Zen. Ya, itu nama kecilnya, hajinya Simbah Draman. Kalau orang dulu itu untuk mengucapkan Abdurrahman itu kesulitan, Mbah Yai. Ya, jadi diambil cepet deh, Mbah Draman. Mbah Draman itu aslinya namanya ya Muhammad Zen. Tapi ketika beliau haji, maka sebutan orang-orang Dukuh Godo Jamus ini disebut adalah Mbah Draman. Nah, Mbah Muhammad Hanafi ini atau Mbah Abdullah Fadil ini putra pertama dari Mbah
Abdurrahman Mbah Draman. Sebagai seorang ulama yang ada di Kecamatan Meranggen, beliau yuswa kelahiran sekitar tahun 1800-an, kapundhut tahun 1900 pitung doso gangsal. Nah, jadi saat ini adalah haul beliau yang ke-50, Kang Yai. Nanti setelah Isa ini Ya, ya. setelah Isa ini ada haulnya beliau, Mbah Haji Muhammad Hanafi yang ke-50. Beliau adalah seorang ulama yang bahasanya sayang dengan anak-anak cucunya. Beliau itu seorang ulama yang memberikan pelajaran kepada santrinya untuk berwira swasta. Contoh beberapa santri kinasih beliau kalau bercerita kepada kami duriahnya dari Mbah Hanafi itu, biyen mbahmu ki lho kebun iki pirang-pirang. Maka di samping rumah saya ini ada jalur tanah sendiri, dibuat jalur kerbau. Jadi tak angkon kebo itu di bantaran sungai itu di belakang rumah itu ada sungai namanya Sungai Babon. Kebunnya diangon oleh santri, kemudian lewat di tanahnya sendiri menuju ke kandang. Kerbaunya banyak, Kang Yai. Jadi santrinya itu kalau malam ngaji, dulu musolanya si bahasa itu musola panggung. Saya masih menangi, saya tuh kelahiran tahun 77. Jadi di tahun 80-an itu awal masih ada musola yang panggung. Jadi musola yang panggung terbuat dari kayu jati kayak rumah saya ini. Dulu rumah ini elit tapi sekarang sudah termakan oleh usia. Tapi jadi tidak elit lagi. Masih nampak klasik sekali. Klasik betul, klasik. Ya. Ini rumah jati yang dibangun tahun 1800-an, Kang Yai. Kembali kepada Mbah Hanafi, santri beliau itu banyak bercerita terkait dengan beliau. Nah, saya kan tidak pernah menangi masa hidupnya beliau. Beliau tilar kapundhut tahun 75. Saya baru lahir tahun 77. Tapi berawal dari santri beliau yang rumaket dengan keluarga kami, sering kepada beliau berpapasan atau pas silaturahim bercerita. Si Mbah Hanafi itu ketika masa kecilnya senang riyadhah. Tirakat, poso, Senin Kemis, poso ngrowot. Poso ngrowot itu poso yang tidak makan nasi katanya itu. Jadi makanya umbi-umbian selama 3 tahun. Jadi Simbah itu kola wakila itu menurut santrinya itu. Saya kemarin nggak makan 4 bulan bukan karena ngerawat, Kang Mas. Pengen menguruskan tubuh. Nggak makan nasi. Hanya ubi aja. Selama 3 tahun itu katanya beliau itu pernah berpuasa ngerawat tidak makan nasi. Jadi makannya tuh umbi-umbian. Umbi yang menjalar tanamannya itu yang menjalar itu. Nah, saya kira terombian jenenge wi, nah terus saya itu umbi-umbian. Nah, beliau itu amalannya Al-Qur'an. Dalailnya pada waktu Al-Qur'an. Jadi wiridanya Al-Qur'an dibaca terus itu. Lah, kemudian beliau itu artinya ketika sudah menganjak usia dewasa, dinikahkan dengan putranya Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf bin Mbah Ismail yang disebut dengan Mbah Godo itu. Yang sangat karismatik di Godo, yang kemudian sangat yang punya masjid di Kecamatan Meranggen ini ada 2 masjid kesepuan, Kang Yai. Masjid kesepuan di Kecamatan Meranggen ada 2, yaitu di Girikusumo sana, yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hadi Girikusumo, sama yang ada di Dukuh Godo. Abdul Hadi itu yang menyebarkan torekoh di kawasan Jawa, yang masyhur melahirkan banyak mursyid, ya. Yang sekarang mengkerucut dalam sebuah organisasi Jatman. Ingat Jatman, bukan Jatma. Lanjut. Jadi Mbah Hanafi itu adalah mantu dari Al-Mukarram Kiai Haji Ismail bin Mbah Mangun bin Mbah Taruno. Kalau ditarik ke atas, menurut buku silsilah saya ini keluarga, silsilah Bani Ismail, sampai di Ki Ageng Selo katanya. Ki Ageng Selo. Hubungan antara Mbah Ismail dengan Meranggen, Mbah Musleh, bisa diceritakan, Kang Mas?
Dalam konteks keilmuan misalnya. Mbah Merumbung, Nggih. Mbah Ibrahim Merumbung adalah muridnya Mbah Ismail. Oh, nggih. Jadi di sini Kang Yai ada beberapa nama besar adalah pernah ngangsu kawruh kepada Mbah Ismail. Ya. Salah satunya ini Simbah Abdul Hadi Girikusumo pernah nyantri kepada Mbah Ismail Godo. Kemudian Ibu Hajah Nyai Aisyah bin Mbah Jago, ya, itu juga muridnya. Kemudian Kiai Haji Abu Mi'raj Sapen. Nah, ini adalah Penggaron ini adalah kakeknya Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Muslih, Romo Kiai Haji dari ibu Usman, dari ibu beliau. Romo Kiai Haji Ahmad Mutahar, Romo Kiai Haji Muradi adalah dari Sapen. Mbah Muslih itu pendiri Tarekah Al-Mu'tabarah yang kemudian menjadi An-Nahdiyah Al-Mu'tabarah yang sekarang ini sudah kembali ke pangkuan ulama-ulama Nusantara yang mengerucut menjadi Jatman yang hari ini atau kemarin ya Kang Mas? Dilantik ya. Baru dilantik oleh SK PBNU. Itu Mbah Muslih. Nah, bisa dilanjutkan. Jadi beberapa murid beliau termasuk ada lagi seperti nama-nama Mbah Soleh Darat. Jadi Mbah Soleh Darat itu yang fenomenal dengan karya ilmiahnya tafsir ya Al-Qur'an itu yang tulisannya Pegon ya. Faidur Rahman. Itu juga bagian dari salah satu murid dari Mbah Ismail Mbah Godo. Kemudian si Mbah Kiai Haji Anwar Udu ini. Udu itu mana? Udu itu Semarang Timur sini. Dekat dengan Genu. Kemudian ada lagi Kiai Haji Ibrahim Merumbung Meranggen. Kemudian murid dari beliau lagi Mbah Sirajuddin. Hubungannya Mbah Ibrahim dengan Mbah Muslih bin Abdurrahman, Kang Mas? Gurunya beliau. Mbah Muslih kan gurunya, muridnya dari Mbah Ibrahim. Nggih. Kalau Wakila itu Mbah Muslih pernah nyantri kepada Mbah Ibrahim. Sekarang zuriyah Mbah Ibrahim bertemu dengan zuriyahnya Mbah Muslih. Beslafef itu bukan? Iya. Nggih. Laras. Kemudian murid dari beliau adalah satu lagi yaitu Mbah Sirajuddin daerah pun ini Ganjur atau Mbah Ganjur. Jadi Mbah Ganjur Kroto sana Gerobokan itu adalah muridnya Mbah Ismail. Dulu menurut cerita ketika ngaji itu Mbah Sirajuddin itu naiknya adalah wedhus prucul Kang Yai. Wedhus prucul itu adalah istilah dari macan putih. Jadi kalau kambing itu kan mukanya kan ngelonjong, tapi kalau macan itu kan mukanya kan lepek itu. Jadi istilahnya itu wedhus prucul. Jadi kesejarahan Mbah Muslih tidak bisa dilepaskan dari Mbah Ismail ya Kang? Tidak bisa. Bahkan kealiman alamanya Mbah Ismail itu ada satu zuriyah Mbah Ismail pernah diberi bahasanya diberitahu oleh Mbah Muslih di Desa Jamus di Dukuh Godo ada seorang alim alamah. Saya tidak bicara wali ya, cuman saya takut nanti salah. Ada alim alamah namanya Mbah Ismail gitu. Mbah Ismail itu adalah orang alim. Bahkan pada waktu itu sebelum orang nyantri nenggone Mbah Ismail itu belum dikatakan marem. Terus saya ya nak rungu modal yang futukiah kira marem, belum budeng gitu. Jadi pada waktu masa kejayaan dulu itu di Jamus Godo itu Mbah Ismail sebagai power, sebagai seorang ulama yang menjadi rujukan oleh santri-santri di kanan kirinya daerah itu untuk nyantri kepada beliau. Terbukti dari Lasem, dari Mbah Ganjur itu yang di Gerobokan, Mbah Girikusumo itu pada waktu itu masih di Waringin Jajar. Gitu. Para pemirsa kalau ingin tahu lebih jauh tentang Mbah Abdul Hadi Girikusumo bisa baca buku Martin Faburnesen, Pesantren Kitab Kuning dan Tarekah. Di situ sosok Mbah Abdul Hadi sangat fenomenal. Bahkan Mbah Abdul Hadi ini adalah ayahanda dari Kiai Mansur Pompongan. Iya, Mbah Mansur Pompongan. Mbah Mansur Pompongan ini adalah guru mursyidnya Mbah Abdullah Hafid Rembang, mursyid Tarekah di Rembang, Khalidiyah wa Naksabandiyah, yang menjadi guru mursyidnya Kiai Haji Ahmad Tamamuddin Munji almarhum, dan beliau menurunkan putra Kiai Abdul Wahab Hafid, dan sekarang ini yang lanjut
kan pesantren Thorekohnya Mbah Abdullah Hafid adalah Gus Shauki, persisnya di Kauman, dekat Masjid Besar Rembang itu. Dan itu ke atas dari Mbah Hafid itu Mbah Mansur, Mbah Abdul Hadi, Pompongan Klaten ya Kang Mas. Klaten leres ya. Oke. Sana ada nama besar, berarti Mbah Mansur Pompongan itu punya duriah Mbah Salman. Oh, Mbah Salman Dahlawi. Saya pernah sowan ke sana. Di Klaten itu nggih. Oke. Dan ternyata Mbah Mansur Pompongan menurunkan Mbah Salman Dahlawi. Nah, itu dari Brumbung Mbah Abdul Hadi. Dan Brumbung Mbah Abdul Hadi punya akar historis dengan Mbah Ismail Jamus. Mbah Godo. Dukuh Godo. Jadi di desa Jamus itu, desanya Jamus, tapi ada dukuh namanya Dukuh Godo. Jadi kadang kebesaran orang itu dilekatkan dengan daerahnya Kang Yai. Seperti ada Mbah Jago. Mbah Jago itu adalah ramone Mbah Hadi Girikusumo, namanya Mbah Jago itu. Desanya Mbah Thohir itu. Jadi disebut Mbah Jago karena ada dukuh namanya Dukuh Jago. Jadi di balik ulama-ulama besar, itu ada ulama besar yang memiliki genealogi keilmuan yang saling terkait. Di balik nama besar Mbah Muslim bin Abdurrahman Al-Maraki, ada sosok ulama besar namanya Mbah Ismail Jamus. Di balik sosok kebesaran Mbah Abdul Hadi Girikusumo yang menurunkan Mbah Mansur, kemudian menurunkan Mbah Salman. Dari Mbah Jago. Ya? Ada sosok ulama besar namanya Mbah Ismail. Yang dikenal dengan Mbah Jago. Mbah Thohir. Jadi Mbah Hadi Girikusumo itu putranya Mbah Jago. Gitu. Mbah Jago. Nah, Mbah Jago itu adalah mertuanya dari Mbah Godo atau Mbah Ismail. Oh gitu. Iya. Jadi kemudian berarti Mbah Ismail dengan Mbah Abdul Hadi itu saudara ya? Dulunya itu adalah murid. Jadi istilahnya begini Kang Yai. Dulu itu Belanda mau membangun jembatan rel kereta api. Itu ketika bangunan itu adanya tumbalnya nyawa. Nyawa 40. Orang pekerja mati. Orang lewat situ mati. Kalau wakilah di situ ada setannya yang borekso di daerah situ, minta tumbal nyawa 40. Nah, makanya Mbah Ismail atau Mbah Godo tadi bilang kepada masyarakat setempat, kowe kabeh aja lewat kono, nak dipangan sawiyah. Itu yang borekso sana. Nah, kemudian mulai dari saat itu orang tidak mau bekerja dengan londo Belanda. Tidak mau lewat situ karena takut mati. Nah, Belanda yang waktu itu proyeknya harus segera selesai, maka terbengkalai karena orang tidak mau bekerja dengan beliau, dengan londo. Nah, kemudian londo berbalik arah, sayembara. Sopo sing isa menaklukkan setan sawiyah ini sehingga proyeknya bisa berjalan lancar akan diberi hadiah. Maka hadirlah Mbah Jago atau Mbah Thohir mengikuti sayembara. Di daerah situ ditumbali wedhus kendit sebagai selamatan. Ini lokal wisdom ini. Lah iya. Kearifan lokal. Kearifan lokal betul. Lanjut. Iya. Menarik. Sehingga ini basis Islam Nusantara dari ulama-ulama Nusantara. Lanjut. Iya, menarik ini, semakin menarik. Jadi kemudian almarhum almarfurlah Mbah Jago, Mbah Thohir mendirikan rumah di situ. Beliau punya anak putra dua, namanya Mbah Hasan Mukibat dan Mbah Asyah. Mbah Hasan Mukibat sama Mbah Asyah dibawa ke rumahnya Mbah Ismail, Mbah Godo untuk ngaji. Disowanke terus saiki. Sekarang kan banyak orang ketika nyantrikan anak disowanke Kang ya. Nah, Yaman dulu mungkin itu emang adat ya. Adat ketika orang itu mau menyantrikan anaknya kepada seorang ulama, seorang alim. Jadi kita semua harus bisa menghormati keilmuan seseorang. Bedanya santri dulu dan sekarang. Kalau santri dulu mondok di sowan kiai sepuh di kampung-kampung. Sekarang kalau anak mau mondok healing dulu, rekreasi dulu, baru diajak ke pondok. Iya itu. Disewankan ke Pak. Jadi Mbah Thohir, Mbah Jago dengan jajar, sowan ke Mbah Godo, Mbah Ismail. Bawa putronya dua. Nah, lambat laun kemudian putronya Mbah Jago
digarwo oleh mbah saya, Mbah Ismail, digarwo. Lah kemudian Mbah Hasan Mukibet anak pertama. Saat itu kemudian sudah dewasa, diantar mondok oleh Mbah Ismail ke Banten. Ke Banten Oh, sana. era Mbak Ismail, Banten itu sudah fenomenal. Sudah besar sana. Iya, sudah besar. Banten di pesantren siapa, Kang? Itu tidak terdeteksi pondoknya siapa, tidak tahu. Jadi kula wakila Mbah Ismail bin Mbah Mangun bin Mbah Taruno bin Raden Suparman, atasnya sampai Dadang Setowijoyo. Di sini ada di buku ini. Lah, mengantarkan Mbah Hasan Mukibet untuk nyantri ke sana. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun komunikasi lancar. 4 tahun ke atas tidak ada komunikasi. Mbah Hasan Mukibet ngantri ke Kalimantan untuk memperdalam ilmu Thariqah Khalidiyah wa Naqsabandiyah itu. Nah, lah pulang-pulang beliau terus Di kemudian Kalimantan kepada Kiai siapa, Kang Mas? saya kurang begitu jelas. Jadi itu turun dari apa? Dari moyang kami ya. Kemudian pulang diajak haji ke tanah suci dan pulang-pulang ngajak seorang arif alim namanya Mbah Soleh. Mbah Soleh yang kemudian kita kenal dengan sebutan Mbah Soleh Darat. Oh, gitu. Jadi ketika beliau mau diajak pulang nggak mau, Kang Yai. Alasannya saya tuh di sini sudah santri saya sudah banyak, saya sudah mapan di sini. Di Arab maksudnya? Di Arab Saudi. Ketika haji itu kan waktu itu masih nama Hijaz waktu itu. Iya, haji itu kan waktu itu kan 7 bulan lebih, Kang Yai. Naiknya kapal, bahkan persediaan makanan itu bawanya segaging, segaging sama gereh, biar tahan lama. Kalaupun bawa bekal berupa emas ditanam di dalam satu tongkat diburke atau berupa emas yang batangan itu untuk persediaan. Sangune ora duwe saiki ning ATM tapi berupa batangan emas itu. Nah, kemudian Mbah Ismail bilang kepada Mbah Soleh Darat karena lebih tua Mbah Ismail. Kang, sampean tak ajak pulang ke tanah Jawa. Tanah Jawa udah wong pinter. Sampean ning kene iki kok ilmune lebih bermanfaat ning tanah Jawa tinimbang ning gone Arab kini. Ya, dengan bujuk dan rayu beliau Mbah Ismail dan Mbah Hasan Mukibet tadi, ya. Dan Mbah Hasan Mukibet ini nanti nama hajinya Mbah Hadi, Mbah Abdul Hadi. Wakilah Mbah Muhammad Hadi, wakilah Abdul Hadi. Giri yang Mbah Abdul Hadi Giri itu. Yang Giri Kusumo. Tapi menurut moyang kami namanya Abdul Hadi. Nah, itu Abdul Hadi. Tapi yang terkenal di buku-buku juga sebutan Mbah Abdul Hadi. Abdul Hadi ya. Ada yang menyebutkan Muhammad Hadi. Dan Mbah Soleh Darat itu sebelum ke Arab itu belajarnya di Kajen. Di Kajen. Di Mbah Murtadho. Jadi nyambung gitu ya. Gitu. Begitu ke Arab yang ngajak pulang Mbah Hadi sama Mbah Ismail, Mbah Godo. Oh, itu. Subhanallah. Baik, mohon maaf pemirsa karena sudah masuk azan, kita ending terlebih dahulu untuk mencari berkah azan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi bincang-bincang bersama Kiai Ubaidillah membahas tentang beberapa hal sejarah-sejarah historis ulama pribumi yang ternyata banyak sekali menyimpan rahasia besar. Dan tadi kita sudah dengar bersama beberapa pemaparan dari narasumber. Semoga saja ini mencerahkan kita semua akan peran ulama di masa lalu bagi bangsa Indonesia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.